Pernah nggak kamu ngerasa dicintai, padahal cuma kamu yang berjuang? Kadang yang kita anggap cinta ternyata cuma ilusi, dibungkus perhatian singkat, tapi kosong makna. Jangan sampai kamu terus bertahan hanya karena kenangan indah di awal hubungan. Ingat, cinta itu bukan tentang siapa yang paling rela tersakiti, tapi siapa yang saling menghargai. Jangan biarkan ilusi membuatmu buta. Kadang, melepaskan lebih sehat daripada terus berharap pada hati yang tak pernah benar-benar memilihmu. Nomor 1, ilusi cinta. Apakah cinta sejati itu nyata atau hanya ilusi yang kita ciptakan karena kita ingin percaya? Sebagian dari kita akan menjawab, tentu cinta itu nyata. Aku merasakannya, aku hidup di dalamnya. Tapi sebagian lainnya yang pernah terluka mungkin akan berkata, cinta hanyalah proyeksi dari harapan kita sendiri. Sesuatu yang tampak indah sampai akhirnya runtuh tanpa peringatan. Inilah dualitas yang sering tak kita sadari saat berada di tengah hubungan. Bahwa yang kita sebut cinta bisa saja bukan kenyataan objektif, melainkan cerminan dari kebutuhan, ketakutan, dan keyakinan pribadi yang kita gantungkan pada orang lain. Dan disinilah awal dari kebingungan batin dimulai. Kita mencintai dengan sepenuh hati, dengan harapan bahwa itu akan dibalas sama, dengan janji bahwa selamanya akan dijaga. Namun ketika pasangan mulai berubah, menjauh, atau bahkan memilih yang lain, kita merasa dikhianati bukan hanya oleh orang tersebut, tetapi juga oleh bayangan yang selama ini kita yakini sebagai cinta. Jangan tergantung pada sesuatu yang bisa diambil darimu. Epictetus kutipan, ini bukan seruan untuk menjadi dingin atau tak tersentuh, melainkan pengingat untuk mencintai tanpa kehilangan kendali atas siapa diri kita. Banyak dari kita, pria dan wanita, telah membangun identitas kita di atas cinta, di atas pasangan kita. Kita menggantungkan harga diri, kebahagiaan, dan makna hidup pada kehadiran seseorang. Dan ketika mereka tidak lagi melihat kita seperti dulu, kita merasa runtuh. Namun apa jadinya jika yang runtuh itu bukan cinta, tetapi ilusi tentang cinta? Cinta sejati tidak akan menghilang hanya karena kenyataan berubah. Tapi ilusi cinta yang dibentuk dari kebutuhan untuk dimiliki, dari ketakutan akan kesendirian, dari harapan bahwa seseorang akan menjadi segalanya bagi kita, itulah yang mudah hancur. Banyak orang merasa dikhianati ketika pasangannya berubah. Mereka mulai mempertanyakan diri sendiri, menyalahkan, bahkan memohon agar semuanya kembali seperti dulu. Tapi kebenarannya seringkali pahit. Dia tidak meninggalkanmu karena kau tak cukup, tetapi karena dia tidak pernah benar-benar melihat hubungan ini seperti kau melihatnya. Bukan kesetiaanmu yang kurang, tetapi visinya yang berbeda. Ini bukan tentang pria lebih logis dan wanita lebih emosional. Ini tentang bagaimana setiap individu mencintai dari tempat yang berbeda dalam dirinya. Ada yang mencintai dari luka, ada yang mencintai dari ketakutan, ada pula yang mencintai dari keterikatan akan kebaruan dan euforia. Dan ketika sumber itu mengering, cinta pun tampak memudar, padahal yang memudar hanyalah proyeksi emosionalnya. Apa yang bisa kita lakukan saat menyadari semua ini? Kita bisa tetap terjebak dalam pertanyaan, kenapa dia berubah? Atau kita bisa mulai bertanya, apa yang selama ini aku gantungkan padanya, yang seharusnya aku temukan dalam diriku sendiri? Inilah titik baliknya. Saat kita berhenti mengidealkan cinta sebagai sesuatu yang absolut dan tak tergoyahkan, kita mulai memandangnya dengan mata yang lebih jernih. Kita tidak lagi memaksa, tidak lagi mengejar, dan tidak lagi mengemis validasi. Karena kita tahu, siapapun yang bisa pergi bukanlah milik kita untuk dipertahankan. Disinilah letak kekuatan sejati, bukan dalam mempertahankan seseorang, tetapi dalam keberanian untuk tetap utuh ketika orang itu tak lagi memilih kita. Dan ini berlaku bagi pria maupun wanita. Tak peduli siapa yang pergi, siapa yang tinggal, yang paling penting adalah siapa yang tetap berdiri dengan jiwa yang utuh. Karena orang yang tidak bergantung pada cinta untuk merasa cukup adalah orang yang paling layak dicintai dengan sungguh-sungguh. Jadi jika kamu merasa hubunganmu sedang goyah atau hatimu terluka oleh jarak yang tak kasat mata, jangan buru-buru menyalahkan atau bertanya, kenapa? Lihat lebih dalam. Barangkali bukan cintanya yang palsu, tapi cara kita melekat padanya yang membuatnya terasa rapuh. Sekarang waktunya untuk melihat cinta bukan sebagai milik, tetapi sebagai pengalaman. Waktunya untuk berhenti mengejar keabadian dalam sesuatu yang memang sementara. Dan yang paling penting, waktunya untuk memulihkan kekuatan yang pernah kamu serahkan atas nama cinta. Jika kata-kata ini menyentuhmu, beri komentar.
Aku memilih melihat dengan jernih. Dan jika kamu ingin belajar lebih dalam tentang bagaimana mencintai dengan kesadaran, bukan dengan ilusi, like video ini, berlangganan, dan aktifkan notifikasi. Karena cinta sejati bukan tentang siapa yang tinggal, tapi tentang siapa yang kamu pilih untuk tetap menjadi, bahkan saat semuanya berubah. Nomor 2, kendalikan emosi. Manusia terganggu bukan oleh kejadian-kejadian, tetapi oleh pandangannya tentang kejadian-kejadian itu. Epictetus. Ada dua pandangan yang sering muncul dalam dinamika cinta dan hubungan. Di satu sisi, banyak yang percaya bahwa cinta sejati adalah tentang membiarkan diri kita terbuka sepenuhnya, jujur pada setiap emosi yang datang, marah, cemburu, takut kehilangan, bahkan luka batin. Di sisi lain, ada yang mengatakan bahwa hanya dengan menguasai emosi itulah kita bisa mempertahankan hubungan yang sehat dan kuat. Maka timbul pertanyaan besar, haruskah kita mengekspresikan semua yang kita rasakan? Atau mengendalikan emosi kita agar tidak memperkeruh hubungan? Kebenaran, seperti biasa, tidak sesederhana hitam dan putih. Tapi satu hal pasti, siapapun yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri akan selalu dikendalikan oleh keadaan, atau lebih buruk, oleh pasangannya. Inilah titik di mana hubungan yang seharusnya menjadi ruang tumbuh bersama, berubah menjadi arena perebutan kekuasaan emosional. Lihat lebih dalam pada dinamika hubungan yang sedang kamu jalani sekarang. Saat pasanganmu berkata sesuatu yang menyakitkan, apakah kamu langsung membalas dengan kata-kata yang sama tajamnya? Saat kamu merasa tidak diperhatikan, apakah kamu menunjukkan emosi berlebihan agar ia merasa bersalah? Atau saat ada ketegangan, apakah kamu menyimpan dendam hanya untuk menggunakannya di kemudian hari sebagai senjata? Disinilah jebakan itu. Ketika kamu bereaksi tanpa kesadaran, kamu bukan lagi pengendali hubungan, tapi hanya penumpang dalam badai emosimu sendiri. Dan inilah hal yang paling sering disalahpahami. Mengendalikan emosi bukan berarti menekan perasaan. Itu bukan berarti berpura-pura tidak terluka atau menjadi robot tanpa perasaan. Justru sebaliknya, itu adalah seni dari ketegasan batin, kemampuan untuk merasakan tanpa dikuasai. Orang yang kuat bukanlah mereka yang tidak merasa sakit. Orang yang kuat adalah mereka yang memilih untuk tidak bereaksi dari rasa sakit itu. Mereka merasakan, memproses, lalu merespon dengan kesadaran. Dan dalam hubungan inilah kualitas yang sangat jarang tapi paling mendalam. Pasangan yang tetap tenang dalam kekacauan, yang memilih untuk menyembuhkan daripada menyalahkan, yang lebih memilih kendali diri daripada dominasi. Bayangkan ini, seseorang yang kamu cintai sedang menarik diri. Mungkin karena masalah internal, mungkin karena konflik yang belum selesai. Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu berlari mengejar, panik, bertanya-tanya, atau justru menuduhnya? Atau kamu bisa diam, mengamati, merasakan, lalu memilih untuk berbicara saat waktunya tepat, dengan nada yang tenang dan pikiran yang jernih? Perbedaan antara kedua respons ini bisa menjadi perbedaan antara hubungan yang runtuh dan hubungan yang tumbuh lebih dewasa. Cinta bukan tentang siapa yang paling emosional, tetapi siapa yang paling sadar akan emosinya. Dan pengendalian diri bukan hanya menyelamatkan harga dirimu, itu menyelamatkan hubungan kalian dari spiral destruktif yang sering kali dimulai dari reaksi kecil yang tidak perlu. Tapi kendali bukan hanya soal menahan amarah. Kendali adalah ketika kamu tetap bisa mencintai tanpa mengorbankan martabatmu. Kendali adalah ketika kamu bisa berkata, aku kecewa, tanpa harus membuat pasanganmu merasa kecil. Kendali adalah ketika kamu tidak membiarkan kehilangan, penolakan, atau kecemasan merusak seluruh duniamu. Karena kamu tahu, duniamu tidak dibangun di atas seseorang. Duniamu dibangun oleh dirimu sendiri. Dan inilah kekuatan sejati. Bukan saat pasanganmu takut kehilanganmu karena ancaman atau manipulasi, tapi karena ia tahu bahwa kamu bisa tetap berdiri tegak bahkan saat ia pergi. Bukan karena kamu tidak peduli, tapi karena kamu sudah cukup dewasa untuk tidak dikendalikan oleh hal yang tak bisa kamu kontrol. Pada akhirnya, pria dan wanita yang bisa mengendalikan dirinya dalam hubungan akan selalu memegang fondasi kekuatan terbesar. Bukan kuasa atas orang lain, tapi kuasa atas dirinya sendiri. Dan orang yang seperti itu bukan hanya dicintai, tapi dihormati. Jika kamu pernah merasa kehilangan arah dalam hubunganmu, ingat, kekuasaan bukan berada pada tangan orang yang memicu emosimu, tapi pada pilihanmu untuk tidak menjadi budak reaksi. Ambil kembali kendali. Berdiri bukan dengan kemarahan, tapi dengan kesadaran. Karena hubungan sejati hanya bisa tumbuh jika dua jiwa hadir penuh. Bukan karena saling membutuhkan, tapi karena saling memilih. Nomor 3, kekuatan menjauh. Menjauh bukan berarti lemah,
Tapi apakah bertahan selalu berarti kuat? Di tengah dinamika hubungan, ini adalah pertanyaan yang muncul diam-diam, namun mengguncang jiwa banyak orang. Kita dibesarkan dalam keyakinan bahwa cinta harus diperjuangkan sampai tetes terakhir. Bahwa kesetiaan dibuktikan lewat bertahan dalam luka, dan bahwa pergi adalah tanda menyerah. Tapi ada sebuah kenyataan yang sering luput dari kesadaran. Tidak semua yang diperjuangkan itu layak, dan tidak semua kepergian adalah kekalahan. Kadang justru saat kita menjauh, kita menemukan bentuk tertinggi dari kekuatan untuk mencintai diri sendiri, lebih dari ilusi bahwa kita dibutuhkan. Seseorang menjadi tak terkalahkan bukan dengan memenangkan pertarungan, tetapi dengan memilih pertarungan mana yang layak dihadapi. Epictetus. Dalam relasi yang mulai pincang, seringkali kita terdorong untuk memegang erat, bahkan ketika tangan yang lain telah melepaskan. Kita menulis pesan panjang yang tak pernah dibalas, mencurahkan isi hati dalam harapan yang perlahan mengering, mencoba menyadarkan seseorang yang sebenarnya sudah tahu semuanya. Ia tahu betapa kita mencintainya, ia tahu bahwa kepergiannya akan menyakiti kita, dan tetap saja ia memilih pergi. Maka tibalah saatnya untuk menanyakan sesuatu yang lebih dalam kepada diri sendiri. Apakah kita akan terus merendahkan diri demi mempertahankan seseorang yang tidak memilih kita? Apakah kita akan tetap berdiri di tempat yang sama, sementara mereka telah melangkah menjauh? Banyak orang, baik pria maupun wanita, memilih bertahan bukan karena cinta, tapi karena ketakutan. Takut ditinggalkan, takut sendirian, takut menghadapi ketidakpastian. Tapi pada akhirnya, setiap bentuk cinta yang dibangun dari rasa takut hanya akan melahirkan keputusasaan. Seseorang yang benar-benar memahami nilai dirinya, tahu kapan harus tetap tinggal, dan kapan harus pergi. Dan kepergian semacam ini bukan tentang drama, bukan tentang memainkan peran agar membuat orang lain menyesal, tetapi tentang memilih kedamaian batin daripada keterikatan yang menyiksa. Selama kita masih hadir secara emosional maupun fisik, orang itu tahu bahwa mereka masih punya kuasa atas kita. Selama kita masih bersedia menunggu, memberi ruang, dan berharap, mereka tahu mereka masih memiliki kita. Tapi ketika kita akhirnya memutuskan untuk benar-benar menjauh, dengan diam yang tenang dan langkah yang pasti, saat itulah energi berubah. Ketidakhadiran kita mulai terasa. Bukan karena kita berniat menyakitinya, tapi karena ia tak lagi bisa merasakan kehadiran kita yang dulu begitu setia. Dan ironisnya, itulah saat di mana mereka mulai mempertanyakan segalanya. Mengapa kamu tidak mengejar? Mengapa kamu tidak memohon? Mengapa kamu tidak memperjuangkan? Namun pria dan wanita yang telah melewati titik balik dalam dirinya, tahu bahwa cinta yang dipaksakan hanyalah beban. Kita tidak lagi di sini untuk membuktikan bahwa kita layak dicintai. Kita tidak lagi bermain dalam skenario yang selalu menempatkan kita sebagai pihak yang berkorban. Kita tahu bahwa harga diri tidak ditentukan oleh siapa yang bertahan, tapi oleh siapa yang tahu kapan harus berhenti. Karena berhenti bukan berarti menyerah. Berhenti bisa jadi bentuk tertinggi dari penghormatan terhadap diri sendiri. Jangan pernah bergantung pada sesuatu yang bisa diambil darimu. Gantungkan dirimu hanya pada hal yang ada dalam kendalimu. Kehendak, pikiran, dan pilihanmu sendiri. Marcus Aurelius. Menjauh dalam konteks ini bukanlah pelarian. Ini adalah bentuk kesadaran tertinggi. Bahwa tidak semua orang pantas untuk memiliki akses ke dalam hidup kita. Terutama setelah mereka sendiri melepaskan genggaman. Kita tidak memohon untuk dicintai. Kita tidak membujuk untuk dimengerti. Seorang raja tidak meyakinkan seseorang untuk tinggal di kerajaannya. Ia hanya membuka gerbang dan membiarkan siapapun yang ingin pergi, pergi. Dan seorang ratu tidak menangis karena ditinggalkan. Ia hanya menyempurnakan tahtanya, agar kelak yang datang adalah mereka yang datang dengan kesadaran, bukan keraguan. Saat kamu mulai menjalani pola pikir ini, bukan hanya hubunganmu yang berubah, tetapi juga seluruh energimu. Kamu tidak lagi menjadi orang yang bergantung pada validasi luar, tetapi seseorang yang menciptakan pijakannya sendiri. Kamu tidak lagi menjadi bayangan dalam kisah orang lain, tapi penulis utama dari kisah hidupmu sendiri. Menjauh bukan untuk membuktikan bahwa kamu lebih baik tanpanya, tetapi karena kamu akhirnya menyadari bahwa kamu memang pantas menjalani hidup yang lebih baik dengan atau tanpa dia. Dan saat kamu melangkah pergi dalam diam, tanpa dendam, tanpa penyesalan, kamu menang. Bukan karena dia kehilanganmu, tapi karena kamu akhirnya menemukan dirimu. Nomor 4, diam adalah senjatamu yang paling hebat. Diam bukan selalu berarti kalah, tapi apakah bicara selalu berarti kuat? Ada yang bilang, keheningan adalah tanda kelemahan, tanda bahwa seseorang tidak tahu
harus berkata apa, tanda menyerah. Tapi ada juga yang meyakini bahwa justru dalam diam, seseorang menemukan kekuatan sejatinya. Kekuatan untuk tidak bereaksi, tidak merespons, tidak terpancing. Dalam hubungan pasangan, perdebatan tentang diam dan bicara ini tak pernah usai. Sebagian percaya bahwa komunikasi adalah segalanya, bahwa setiap luka, konflik, atau kepergian harus dibicarakan hingga tuntas. Tapi sebagian lainnya sadar bahwa tidak semua keheningan adalah kekosongan, dan tidak semua pembicaraan adalah penyelesaian. Kadang, diam bukan bentuk pasrah, tetapi bentuk kendali paling murni. Kita memiliki dua telinga dan satu mulut agar kita lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Zeno of Citium. Ketika seseorang dalam hubungan memilih untuk pergi, keheningan yang ditinggalkan bisa memekakkan batin. Entah kamu pria atau wanita, tak ada yang benar-benar siap menghadapi kosongnya ruang yang tadinya dipenuhi oleh suara, perhatian, dan sentuhan. Secara alami kita cenderung merespons kepergian dengan ledakan emosi, bertanya, mengejar, menjelaskan, memohon. Kita ingin dimengerti, didengar, bahkan diyakinkan bahwa kita cukup berharga untuk tidak ditinggalkan. Tapi inilah paradoksnya, semakin keras kita berteriak, semakin besar kekuasaan yang kita berikan kepada mereka yang memilih pergi. Seseorang yang meninggalkanmu seringkali tidak hanya menguji cintamu, tetapi juga menguji kendalimu atas dirimu sendiri. Mereka tahu kamu akan bereaksi, mereka berharap kamu akan memohon, marah, atau setidaknya mengirim satu pesan panjang yang berusaha meluruskan semuanya. Tapi ketika yang mereka dapatkan hanyalah keheningan, ruang kosong, dan ketidakhadiranmu yang nyata, itulah saat keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Bukan sebagai hukuman, tapi sebagai cermin. Keheningan membuat mereka menghadapi keputusan mereka sendiri, tanpa gangguan, tanpa distraksi, tanpa kamu di ujung sana yang masih mencoba memperbaiki sesuatu yang sudah mereka retakkan. Bagi banyak orang, terutama mereka yang terbiasa menjadi pusat perhatian pasangannya, keheningan bukan hanya membingungkan, tetapi mengganggu secara eksistensial, karena keheninganmu menandakan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka mulai bertanya-tanya, apakah dia sudah benar-benar pergi? Mengapa dia tidak mencariku? Apakah aku salah? Rasa ragu mulai tumbuh bukan karena kamu memaksa, tetapi karena kamu melepaskan. Dan justru dalam pelepasan itulah muncul daya tarik yang paling memikat. Daya tarik dari seseorang yang cukup kuat untuk tetap tenang dalam badai, seseorang yang tidak membutuhkan pengakuan eksternal untuk merasa utuh. Kekuasaan sejati bukan didapat dari mengendalikan orang lain, tapi dari tidak membiarkan siapapun mengendalikanmu. Marcus Aurelius diam adalah pilihan sadar untuk tidak ikut serta dalam permainan ego, untuk tidak menyumbangkan energimu kepada drama yang sudah kehilangan makna. Itu bukan tentang membuat mereka menyesal, itu tentang menjaga martabatmu sendiri. Dan dalam hubungan, ini berlaku untuk pria maupun wanita. Ketika kamu memutuskan untuk tidak lagi hadir secara emosional pada seseorang yang telah memilih untuk mundur, kamu memberi dirimu ruang untuk pulih, untuk merefleksi, dan yang terpenting, untuk berkembang. Kebanyakan orang gagal memahami kekuatan keheningan karena mereka terlalu fokus pada efek langsung. Mereka ingin balasan cepat, ingin dia segera sadar. Tapi keheningan bekerja seperti benih. Tidak tumbuh dalam sehari, tapi ketika waktunya tiba, ia menumbuhkan keraguan dalam batin mereka yang pernah merasa yakin. Kadang nomor 5, naik level dan menjadi tidak terjangkau. Tapi bukankah cinta sejati seharusnya berjuang hingga akhir? Atau justru, bukankah diam-diam naik level adalah balas dendam paling elegan? Di satu sisi, sebagian orang berkata, jika kau mencintai seseorang, kau akan melakukan apapun untuk memperbaikinya. Tapi di sisi lain, ada yang diam-diam bangkit, tumbuh dalam senyap, dan menjadi pribadi yang tak bisa disentuh oleh masa lalu. Keduanya tampak benar, tapi hanya satu yang memberimu kembali kendali atas hidupmu. Balas dendam terbaik adalah tidak menjadi seperti musuhmu.